Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Octavia, NIM 18058025. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi psikologi sosial, yaitu hubungan interpersonal beserta contoh kasusnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Hubungan interpersonal disebut juga dengan hubungan di luar diri atau penyesuaian dengan orang lain. Ketika orang menjalin hubungan interpersonal, biasanya akan dimulai dengan interpersonal attraction, yaitu penilaian seseorang terhadap sikap orang lain. Ketika kita berkenalan dengan orang lain, sebenarnya kita melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Hubungan interpersonal yang baik adalah hubungan yang di dalamnya terdapat sikap saling mempercayai, mempunyai rasa simpati dan empati yang tinggi, serta lain sebagainya. Jadi, yang dimaksud dengan hubungan interpersonal adalah hubungan di luar diri, yaitu hubungan dengan lingkungan sekitar. Langsung saja masuk pada materi ciri-ciri hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu arus pesan dua arah, artinya tidak ada yang dianggap lebih menggurui. Arus pesan dua arah ini terjadi secara berkelanjutan. Dua, suasana informasi. Artinya di dalam hubungan tidak terjadi hubungan yang kaku. Namun hubungan ini lebih bersifat pendekatan secara individu yang bersifat pertemanan ataupun kekeluargaan. Tiga, umpan balik segera. Artinya pelaku dapat mengetahui umpan balik pesan yang disampaikan dengan segera, baik secara verbal ataupun non-verbal. Yang keempat, orang yang terlibat dalam hubungan interpersonal ini mengirim dan menerima pesan secara spontan, baik secara verbal ataupun non-verbal. 5. Mengenal secara dekat. Artinya, pihak-pihak yang terlibat di dalam hubungan interpersonal saling mengenal secara dekat satu sama lain. 6. Saling memerlukan. Hubungan interpersonal diwarnai dengan pola hubungan yang saling menguntungkan secara dua arah. Dan yang terakhir yaitu hubungan interpersonal juga ditandai oleh pemahaman sifat-sifat pribadi di antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus hubungan interpersonal. Kali ini saya akan mengambil kasus hubungan interpersonal secara daring. Mungkin teman-teman semua pasti pernah dekat dengan seseorang hanya melalui sosial media saja, baik hanya sebagai teman ngobrol untuk menghilangkan kesepian ataupun proses pendekatan, atau yang lebih biasa kita kenal dengan istilah PDKT. Dan meskipun sesekali kita dapat bertemu secara nyata dengan orang tersebut, akan tetapi juga ada orang yang melakukan hubungan interpersonal secara daring tanpa harus bertemu. Hubungan yang seperti ini sangat banyak kita jumpai pada saat sekarang, apalagi dengan semakin canggihnya teknologi. Tanpa bertemu pun kita sudah bisa melihat wajah seseorang itu secara langsung, yaitu melalui video call. Ataupun kita dapat berbicara melalui telepon, ataupun hal yang paling biasa kita lakukan yaitu hanya melalui chatting dengan orang yang jaraknya jauh dengan lokasi kita. Hubungan interpersonal yang semacam ini dapat terjalin melalui sosial media, baik itu berupa WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Pada hubungan interpersonal secara daring ini telah terjadi arus pesan dua arah, suasana informasi,
umpan balik segera, mengirim dan menerima pesan secara spontan, dan bahkan kita telah merasa mengenalnya secara dekat, atau kita telah mengenal seseorang itu secara dekat, padahal kita hanya dekat dengan dia melalui daring. Hal yang seperti tadi itu biasanya terjadi di awal perkenalan saja. Hanya sedikit dari hubungan interpersonal secara daring ini yang mampu bertahan, dan biasanya akan berakhir dengan istilah ghosting. Inilah yang menjadi kasus dari hubungan interpersonal ini. Ghosting adalah pemutusan komunikasi sepenuhnya kepada seseorang tanpa memberitahu alasan dibalik sikapnya tersebut. Dan ghosting ini tentunya akan berdampak pada psikologi pihak yang di-ghosting, atau yang biasa kita kenal dengan korban ghosting. Dampaknya dapat berupa perasaan bingung, marah, depresi, hingga merasa bahwa dirinya tidak diinginkan ataupun tidak dibutuhkan. Baiklah, sekian video pembelajaran kita hari ini tentang hubungan interpersonal beserta contoh kasusnya. Dan jangan lupa nantikan video pembelajaran psikologi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.